Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Gisela Novita Zahra. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari kumpulan cerita rakyat Karanganyar, karangan Dino Agus Marianto dan Destiani Rahajanti. Buku ini diterbitkan oleh PT Grasindo Widya Sarana Indonesia. Cerita yang akan saya bawakan berjudul Asal Mula Sabta Tirta Pabelengan. Konon di tanah Jawa terdapat sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan yang diperintah oleh Aji Saka. Suatu hari rakyat Medang Kamulan terutama yang ada di pesisir laut selatan sedang diserang oleh buaya putih raksasa jelmaan Prabu Dewanta Cengkar. Dengan tergopoh-gopoh Patih menghadap raja. Ampun Baginda, celaka Baginda, saat ini rakyat sedang dirundung malapetaka. Malapetaka apa maksud Patih? Di pesisir laut selatan sedang mengganas seekor buaya putih sebesar bukit yang tidak diketahui dari mana asalnya Baginda. Mendengar laporan Sang Patih, Baginda Raja pun memerintahkan Sang Patih untuk mengungsikan sementara waktu penduduk pesisir laut selatan. Raja yang dikenal suka bertapa dan mengembara itu pun pergi ke sebuah bukit untuk memohon petunjuk yang maha kuasa. Akhirnya dikabulkan. Samar-samar ia mendengar suara gaib. Berjalanlah terus ke selatan. Di sebuah desa kau akan bertemu wanita. Wanita itu yang akan menjadi datangnya pertanda pertolongan. Mendengar petunjuk tersebut, Aji Saka pun berjalan terus ke selatan dan sampailah dia di sebuah desa. Apakah desa ini yang dimaksud petunjuk gaib tersebut? Kata Aji Saka di dalam hatinya. Karena merasa sangat haus, Aji Saka pun menghampiri sebuah rumah. Pemilik rumah tersebut sedang menumbuk padi. Biung, bolehkah saya meminta sedikit air saja? Saya merasa sangat haus. Tentu saja Kisana, tunggu sebentar. Saat menunggu perempuan tersebut mengambil air, keringat Aji Saka mengalir deras dan menetes di atas tanah. Silakan Kisana, minumlah. Terima kasih Biung, semua kebaikanmu akan kubalas suatu hari nanti. Setelah kepergian Aji Saka, terjadi sesuatu yang ajaib. Keringatnya yang menetes di atas tanah tidaklah menjadi kering. Keringat tersebut diminum ayam jago milik perempuan desa tersebut. Keesokan harinya, ayam jago tersebut bertelur. Bukan main girangnya perempuan desa itu. Langsung ia memindahkan telur-telur tersebut untuk dirami ayam betina. Apakah ini yang dimaksud pengembara itu? Keajaiban terjadi lagi setelah 3 minggu. Menetaslah telur ayam tersebut. Alangkah kagetnya perempuan desa itu. Karena yang menetas bukanlah seekor ayam, melainkan seekor naga. Dan telur lainnya berubah menjadi emas. Biung, akulah anak Aji Saka, sang raja Medang Kamulan, yang pernah meminta minum padamu. Di mana ayahku sekarang, Biung? Jadi engkau berasal dari keringat pengembara itu. Ayahmu sudah melanjutkan perjalanannya. Mendengar hal tersebut, sang naga pun pamit untuk menyusul ayahnya. Tak lupa ia menyerahkan telur-telur yang sudah berubah menjadi emas kepada si Biung sebagai ucapan terima kasih. Singkat cerita, bertemulah sang naga dengan ayahnya Prabu Aji Saka. Setelah mendengar cerita tentang asal-usul sang naga, sang raja berkata, "Aku akan mengakuimu sebagai anakku, namun ada syaratnya. Tunjukkan dulu dengan baktimu kepada kerajaan Medang Kamulan." Sang naga pun menyanggupi syarat tersebut dan berjanji akan membunuh buaya putih
yang diceritakan oleh ayahnya. Dengan diiringi pasukan Medang Kamulan, sang naga berangkat ke laut selatan. Setelah pertarungan sengit antara sang naga dengan buaya putih, laut menjadi tenang. Prajurit Medang Kamulan kembali ke istana dengan membawa berita bahwa dua makhluk ganas telah tewas. Sayang sekali mereka salah karena karena sang naga masih hidup dengan penuh luka di tubuhnya dan menjadi linglung. Dalam keadaan linglung, sang naga berusaha kembali ke istana. Sang naga menyusup ke dalam tanah agar cepat sampai ke kerajaan Medang Kamulan. Dalam perjalanannya, ia tersesat karena menyembul di atas tanah yang bukan daerah Medang Kamulan. Tepatnya di daerah Matese, lereng Gunung Lawu. Akhirnya, tempat itu pun mengeluarkan 7 mata air yang berbeda rasa dan menjadi tempat keramat Raja Mangkunegaran. Nah teman-teman, dari cerita tentang asal mula serta Tirta Papringan, kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil ya? Yap, jangan pernah hilang keyakinan akan pertolongan yang Maha Kuasa. Lakukanlah kebaikan dengan hati yang ikhlas dan tanpa pamrih. Pada hakikatnya kebaikan akan kembali kepada kita. Untuk teman-teman dan Dewan Juri yang saya hormati, semoga selalu dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.